Jadi untuk yang jalur nasional itu yang pasti ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, sama seleksi nasional berdasarkan tes. Mandiri pun di ITS dibagi menjadi 3. Indikator kinerja utama ITS itu peringkat 1 dari semua perguruan tinggi. Apa itu Ayu? International Undergraduate Program. Ya, Oke. Nah itu beda ya, beda. Nah, tadi kan kita udah banyak banget ngomongin banyak fakultas ya. Iya. Nah, mungkin sekarang kita bakal bahas tentang suasana dan juga apa ya, vibes dari ITS sendiri. Ya. Lingkungan di ITS tuh gimana sih? Mungkin dari sini kan para sobat Cakrawala tuh nggak cuma dari Surabaya aja, dari luar pulau, dari seluruh Indonesia deh pastinya. Nah, mereka ini kan pasti belum tahu nih lingkungan di ITS tuh seperti apa sih, apakah adem atau panas gitu kan. Mungkin dari Mas Mamba sendiri ada cerita atau ada apa ya, pandangan gitu tentang lingkungan di ITS. Gimana Mbak Viva? Silahkan. Oke, jadi kalau misalkan kalian dari luar Jawa, mungkin ya pengen tahu ITS, kalau kalian search ya di Google Earth, itu Surabaya terutama ITS itu yang paling hijau. Jadi kayak nggak kelihatan bangunannya karena memang kita membranding ITS itu menjadi Smart Eco Campus. Iya, bener banget. Karena banyak banget ya tumbuhan-tumbuhan yang ada di ITS, walaupun terkenal Surabaya panas, tapi kalau di ITS mungkin masih tetap panas, tapi masih ada angin-angin. Beda dengan kampus-kampus yang lain ya, mungkin yang ada di Surabaya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan nih kalian pengen jogging atau apa, nggak usah khawatir karena di ITS sudah difasilitasi. Kenapa? Kalian tahu nggak luas ITS berapa? Berapa tuh? 187 hektar. Wow. Luas banget. Iya. Jadi kalau kalian ke ITS hati-hati nyasar. Iya sih. Waktu pertama kali ke ITS juga aku nyasar. Ya, Banyak banget. apalagi aku masih maba kan ya, masih Iya. banyak. Iya. Kadang tuh aku masih suka lupa jalannya tuh lewat mana ya? Rektorat lewat mana? Ini ke Dokter Angkanja aku tadi lupa-lupa dikit loh. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan gitu nih, mungkin kita bakal nanya tentang fasilitas yang ada di ITS ya. Apa aja sih yang ditawarkan oleh ITS untuk para mahasiswanya? Banyak banget ya. Yang pertama buat kalian yang dari luar Surabaya, mungkin kan nggak mungkin ya PP setiap hari. Nah, nggak usah khawatir karena ITS juga menyediakan asrama ITS, asrama mahasiswa. Di sana banyak ya tipenya, jangan dianggap asrama itu kayak asrama yang menakutkan banyak, gitu kan. banyak anak gitu, enggak. Kalian bisa sekamar sendiri, AC, kamar mandi dalam, itu juga ada fasilitas seperti itu. Selanjutnya ada fasilitas olahraga. Nah, fasilitas olahraganya di ITS tuh lengkap. Aneh ya? Karena ITS nggak ada iya, jurusan nggak ada olahraga. jurusan olahragaan, tapi fasilitas olahraganya paling lengkap ya, nggak paling ya, tapi dibanding kampus lain tuh ITS yang paling lengkap. Mau tenis, mau futsal, mau volley, mau apapun, nge-gym bahkan tuh bisa. Iya, bisa di ITS. Gitu. Terus juga mau nambahin lagi kalau di ITS juga tentunya kalau pendukungnya adalah perpustakaan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi perpustakaan ITS itu juga sangat tinggi teman-teman. Jadi perpustakaan kita, tower perpustakaan kita itu ada 6 lantai. 7 lantai ya. 6 lantai, terus juga fasilitas koleksinya juga sangat lengkap. Jadi ini sangat mendukung teman-teman ketika kuliah, koleksi bukunya, jurnal gitu ya. Jadi jurnal itu nanti sangat penting ketika teman-teman kuliah gitu ya. Kemudian juga kita juga punya coworking space. Ini buat teman-teman yang pengen nugas. Biasanya kalau nugas kan sama teman nih ya, betul nggak sih? Nah, kalau sama teman bingung mau cari di mana gitu ya. Tenang aja karena di ITS kita menyediakan beberapa tempat untuk teman-teman bisa mengerjakan tugas. Selain itu juga kita juga punya fasilitas-fasilitas lain. Contohnya nih ya yang paling penting, terutama kalau teman-teman misalnya kalau ngerjain tugas butuh apa sih? Butuh Wifi. Nah, Wifi ITS hampir semua spot di ITS kita sudah menyediakan Wifi, tentunya dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu ada lagi yang penting yang mungkin kampus lain juga bisa jadi punya, bisa jadi tidak, yaitu adalah kita menyediakan fasilitas berupa lisensi software. Bayangin, jadi kayak kalian dikasih software dari ITS untuk kalian bisa mengembangkan keilmuan kalian. Banyak ya fasilitas yang ditawarkan sama ITS. Nah, tadi kan bahas-bahas soal CCWS. Banyak banget gak sih kita sebagai mahasiswa tuh kan apa-apa nugas ke kafe. Iya, ya apalagi kan? kadang kita teknik juga pasti diserbuin namanya laprak-laprak ya. Laprak mulu. Itu misalnya kan kita juga pusing terus ya kalau misalnya setiap kita mau nugas harus ke kafe. Untuk kita anak kos yang memang ekonominya harus hemat ya. Nah,
Jadi ada spot-spot di mana aja sih spot-spot nugas atau fasilitas dari ITS yang diberikan buat mahasiswa buat kita ngerjain tugas-tugas kita gitu ya. Nah, jadi kalau kalian pengen ngerjain tugas, itu kalian bisa ngerjain kita ada CCWS yang ada di perpustakaan, kita juga punya ada CCWS yang ada lokasinya ada di tikungan biologi gitu ya. Jadi di Pertigaan Biologi. Sampingnya ITS. Ya, sampingnya ITS. ITS bukan. salah. Apa itu namanya? Bukan. Kewanmart. Kewanmart. Terus juga teman-teman juga bisa pakai perpustakaan itu ya, semua lantai itu juga bisa dipakai buat nugas. Selain itu juga di semua jurusan itu juga ada tempat-tempat yang cozy buat nugas juga. Termasuk lingkar perpustakaan itu biasanya banyak banget kan. Mahasiswa-mahasiswa yang ngerjain tugas, dan tenang aja soalnya kenapa? Karena kalau di ITS kita 24 jam. Jadi kalau kalian pengen ngerjakan tugas, selama kalian gunakan secara untuk hal yang positif, pakai aja fasilitasnya. Pakai aja guys, hal yang baik ya. Betul banget. Banyak banget kayaknya, kayak mungkin kalian udah pernah nggak sih kayak nginep di laboratorium ngerjain tugas? Belum pernah. Pernah, kalau di departemen aku pernah. Kalau aku kayaknya belum, karena masih maba ya, masih Nanti- semester 1 ya. Mungkin kayak bakal- semester selanjutnya dilihat nanti ya. 4/7 kebanyakan di kampus. Iya. Oh iya, benar. Pulang ke kos itu cuman ganti baju Ganti sama baju mandi. Mandi. Iya, kamu harus rasain nanti Iya, ya. oke, Nanti iya, kamu akan nanti. merasakan. Oke. Ngomong-ngomong soal ITS nih, Zahi dan juga Mas sama Mbak, ini pasti banyak banget teman-teman di sini yang pengen banget untuk masuk ITS. Nah, kalau misalnya mau masuk ITS tuh apa ya? Benefit apa sih yang ditawarkan sama ITS untuk mahasiswanya? Misal ITS mewadahi mahasiswanya untuk ikut ini, ikut itu gitu. Apa sih yang ditawarkan sama ITS? Oke. Apa aja, Kak? Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikuti ketika kuliah di ITS itu tidak hanya kegiatan akademik aja gitu ya. Jadi ITS kita menyediakan banyak banget kegiatan yang bisa teman-teman ikutin. Jadi mulai dari kita nyebutnya unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Itu ya kalau teman-teman yang tertarik di mengembangkan minat dan bakat gitu ya. Kemudian kalau pengen ke organisasian itu juga ada mulai level himpunan, BEM fakultas sampai BEM ITS gitu ya. Itu pun juga dilengkapi dengan kayak legislatifnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga belajar Berorganisasi. Berorganisasi, belajar tentang dunia politik gitu ya, politik tapi politik yang baik ya tentunya. Oh iya. Gitu, terus juga teman-teman juga bisa mengembangkan riset gitu ya. Jadi kalau di ITS juga ada tim-tim riset. Nah, ini yang menarik karena mahasiswa, apalagi kita di kampus teknologi, teman-teman bisa ikut kayak tim robotika, terus habis itu dan lain sebagainya. Itu ada banyak banget jenisnya. Kalau kita bahas, kita bisa 3 jam boleh 3 nggak? jam boleh. Boleh. Jadi ada banyak banget kesempatan buat teman-teman mengembangkan itu, dan itu bisa saya pastikan itu nanti pasti berguna buat teman-teman nanti di dunia pasca kuliah. Oke, berarti di ITS ini kita bukan cuma hanya melulu tentang belajar ya Mas ya, tapi kita juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan soft skill, hard skill kita di yang lainnya. Jadi ngomongin soal alumni, ITS itu jejaring alumni itu sangat kuat ya Mas Mbak ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin ada organisasi apa saja yang terkait dengan alumni gitu. Nah, Saya alumni. Masih juga alumni. Mas yang ini dari jurusan apa, Mas? Apa ya? Aku dulu desain interior. Halo. Anak-anak desain interior. Pilih interior. Promosi ya. Promosi. Iya. Jadi ketika teman-teman nanti ketika lulus itu teman-teman nanti juga sudah akan ada namanya organisasi Ikatan Alumni ITS. Jadi kita nyebutnya IKITS. Jadi harus teman-teman percaya bahwa Ikatan Alumni itu terbentuk itu sangat mendukung sekali mahasiswa gitu ya. Jadi alumni-alumni itu sangat support sekali sama mahasiswa-mahasiswa ITS. Jadi kita menganggap semua ITS itu adalah keluarga teman-teman. Jadi alumni, mahasiswa itu semuanya adalah keluarga gitu. Jadi ketika nanti teman-teman yang lulusan dari ITS belum dapat pekerjaan, tenang aja karena kita kayak Ikatan Alumni dan kita insya Allah support buat teman-teman gimana caranya teman-teman bisa menerapkan ilmunya dengan baik dan seterusnya gitu. Membantu juga ya Mas untuk alumni. Sangat membantu. Jadi teman-teman terutama yang pengen belajar dunia keprofesian sejak kuliah. Jadi kalau teman-teman mungkin ketika kuliah sudah pernah kan kayak Magang ada gitu magang, terus habis itu ada seminar dari alumni. Jadi teman-teman punya gambaran ketika setelah pasca kuliah itu teman-teman bakal kayak gimana gitu. Oke guys, jadi kalian jangan takut guys. Jadi kalau misalnya kalian habis lulus dari ITS, kita punya jejaring alumni yang kuat dan bagus guys. Jadi kedepannya bisa mempermudah kita dalam mencari pekerjaan. Tapi nggak usah khawatir karena ITS juga ranking pertama IKU ya. IKU. Nah itu
lulusannya mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu kita ranking 1 se-Indonesia loh. Jadi Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Ya, jadi semua perguruan tinggi di Indonesia itu diukur sama kementerian lewat IKU. Jadi indikator kinerja utama ITS itu peringkat 1 dari semua perguruan tinggi untuk IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi itu sudah terbukti ya. Sudah terbukti bahwa semua alumni ITS itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Layak itu artinya bukan cuma Keren banget. jadi layak itu bukan cuma dari segi gajinya ya, tapi ya dari posisinya dan kebermanfaatannya tentunya. Gitu. Keren banget. Jadi kalian harus Makin cinta bersyukur ITS nih. ya guys. Bangga nggak jadi Bangga ITS? dong. Bangga banget dong. Ini loh ITS hati-hati ya. Iya. Oke. Kita beda ya. Beda ya. Kenapa kok beda itu? Kalian tahu nggak kenapa kok beda? Karena kita kan sering banget ya event di luar negeri. Nah, biasanya kan warna ini kan banyak ya sekarang kampus-kampus yang menduplikat warnanya. Nah, Sama, jadi ya sama gitu kayaknya mirip-mirip. Nah, akhirnya ketika lomba biasanya tidak terlihat itu dari logonya. mana. Nah, kalau ini dibuat warnanya putih itu kelihatan kalau dari ITS. Iya. Oh gitu guys. Bangga. Jadi kalian jangan merasa waduh jelek, bagus yang tahun lalu, justru bagus yang ini karena bisa terlihat ITS-nya Ya, guys. ketika Ya, kalian gitu. lomba gitu. Oh iya, iya sih Mas. Soalnya Mbak. dilihat-lihat kayaknya banyak yang protes deh. Iya, ada yang bilang katanya lupa PNG. Tapi bener sih, tapi aku juga lebih suka yang JPG sih Mas. Bagus kan, Jadi kayak aura ini loh ITS-nya lebih kerasa. Lebih kerasa. Soalnya kalau kayak gini biasanya agak Nggak ketutupan kelihatan, ya, warnanya ya. juga agak ketutupan gitu Teman-teman guys. gitu. Kalau ini ke bold gitu kan. Iya. putih. Dari jauh kelihatan kan? Dari jauh kelihatan Iya, itu ITS gitu. Nah, siapa tahu nanti kampus-kampus lain juga duplikat. Ada ininya ya. Iya, ada Ya dong, jangan dong. Oke, tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal sejarah ITS, terus fakultasnya juga, terus lingkungannya gimana, fasilitasnya gimana. Nah, mungkin kita bakal bahas tentang jalur masuknya ITS. Nah, Iya. pasti sobat Cakrawala di sini kan penasaran banget nih jalur masuk di ITS tuh ada apa aja. Terus mereka dengar-dengar tuh ada jalur prestasi yang mana jalur prestasi ITS gitu kan, mandiri ya Mas Baya. Nah, itu tuh gimana sistemnya, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman Cakrawala di rumah secara detail gitu, ada apa aja, terus nanti kisaran waktunya tuh kapan dan tahap-tahapannya tuh ada apa aja. Oke, jadi untuk yang jalur nasional ini yang bisa diikuti oleh semua universitas negeri, itu yang pasti ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, sama Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, kalau prestasi ya wes pasti prestasi kan, pakai nilai rapor, itu minimal 50%-nya, kemudian nanti ditambah maksimal 50%-nya untuk prestasi. Sertifikat. Jadi kalau misalkan pernah nih ikut lomba juara-juara, nah itu bisa dimasukkan. Dan kita di ITS tidak pernah, oh saya pengen masuk teknik sipil, berarti saya harus lomba tentang Yang teknik sipil. teknik-teknik gitu Enggak. ya, enggak. Kalaupun kalian punya lomba, misalkan makan kerupuk tingkat internasional gitu, kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bisa dipertimbangkan. Bisa. Apa Yang balap penting kelereng tingkat- ya? Iya, balap kelereng tingkat kelereng internasional. Ya, siapa tahu kan ada. Nah, itu bisa banget. Jadi tidak harus linear sama jurusan yang diambil. Iya, Kalau karena SN ITS tidak membatasi mahasiswanya untuk berprestasi. benar banget. Prestasinya apapun, pokoknya kalian berprestasi, masuk ITS. Masuk ITS. Masuk ITS. Karena nanti ada wadahnya juga Ya, kan iya. ketika di ITS. Kemudian yang kedua SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ya, ini udah pasti tes. Nah, untuk Pakai tahun UTBK. ini pakai TPS aja, tapi kita nggak tahu ya tahun depan karena pemerintah kita suka galau, ya kan? Kadang ada Saintek Sosum, terus Ada tahun ini Sosum, nggak ada, iya. Oh, Kemudian, nah di ITS sendiri ada jalur mandiri. Mandiri pun di ITS dibagi menjadi 3. Ada mandiri prestasi, mandiri umum, sama mandiri kemitraan. Nah bedanya apa? Bedanya kalau mandiri prestasi itu tanpa uang pangkal. Jadi nggak ada SPA, SPI. Nah ini wajib, tapi di sini wajib banget punya satu sertifikat. Terserah sertifikat organisasi, akademik, non akademik ataupun organisasi. Nah, buat kalian yang ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, sekretaris itu bisa banget. Mencantumkan Iya, sertifikatnya. benar, itu bisa dijadikan untuk syarat daftar di Mandiri Prestasi. Tapi kalau bukan ketua OSIS atau wakil atau mungkin BPH-nya itu bisa kalau jadi ketua panitia event di sekolah. Jadi banyak banget. Aku juga lewat peluangnya. jalur itu Oh iya, kemarin. iya. Oh, selamat. Ngasih sertifikat juga sih ke organisasian panitian gitu. Keren. Nah,
Terus kemudian ada mandiri umum. Nah, mandiri umum itu biasanya bisa pakai tes atau pakai nilai UTBK. Kemudian ada mandiri kemitraan. Nah, ini bedanya. Kalau mandiri kemitraan itu apabila orang tua dari siswa itu bekerja di perusahaan yang sudah bermitra dengan ITS. Nah, nanti mitranya bisa dilihat di website ya. Itu ada banyak. Ada sekitar 70 mitra ITS. Iya, banyak banget. Banyak juga. Dan biasanya setiap tahun itu selalu diupdate lagi. Dan buat orang tua kalian yang belum bermitra dengan ITS, sama ITS bisa daftarkan. Bisa langsung di sini. Di sini. Di sini gitu aja. Editor tolong ya. Di sini tolong tampilkan ya. Kayak gitu. Terus ada satu lagi. Kalian tahu nggak ada IUP? Tahu, pernah dengar. Apa itu IUP? International Undergraduate Program. Ya, Nah, itu beda ya. Beda seleksinya itu beda dari jalur nasional ataupun dari mandirinya ITS. Jadi itu kita punya program khusus gitu ya. Ada jalur masuknya itu juga khusus. Untuk gelombang 1 sama gelombang 2 itu tidak pakai tes, hanya pakai nilai rapor sama wawancara, dan pastinya harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Kayak gitu. Untuk seleksi selanjutnya pakai nilai UTBK atau tes. Nah, jadi kayak menjawab lagi pertanyaan yang tadi diajuin. Jadi kapan sih gitu ya? Ini jadi yang sobat cakrawala yang bakal tunggu gitu ya. Jadi kalau masuk ke ITS teman-teman perlu nyiapin dari sekarang gitu ya. Tapi nanti untuk penerimaan mahasiswa baru, yang pertama itu nanti yang biasanya akan kita buka duluan adalah untuk yang IUP. IUP gelombang 1 itu akan kita buka biasanya bulan Januari, jadi silakan ditunggu informasinya. Kemudian yang teman-teman harus siapkan adalah SNPP, itu yang biasanya dibuka di bulan Februari. Biasanya di tanggal 14 gitu ya. Biasanya. Nanti kita lihat yang tahun depan tanggal berapa. Oke, pas ya. Jadi kayak biar lop-lop gitu ya. Jadi terus habis gitu setelah SNBP nanti habis gitu akan ada seleksi yang kelas internasional yang gelombang 2. Jadi kelas internasional gelombang 2, silahkan kalau yang berminat bisa ambil. Kemudian nanti ada juga pendaftaran yang SNBT. Nah, kalau yang setelah SNBT nanti adalah jalur mandiri kan ya. Jadi jalur mandiri, tapi tadi sudah jelasin sama Kak Viva, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya wah mandiri nanti mahal. Karena kita masih ada yang namanya seleksi mandiri prestasi. Jadi mandiri prestasi itu yang nggak perlu bayar uang gedung gitu ya, nggak perlu bayar SP dan SPA. Dan menariknya lagi yang di mandiri prestasi teman-teman, kalau yang di SNBP itu hanya untuk yang eligible kan. Nah, kalau yang di seleksi mandiri prestasi kalian tidak harus eligible. Jadi semua itu bisa daftar. Karena apa? Karena ITS menganggap bahwa bisa jadi akan ada siswa yang mungkin secara nilai akademiknya mungkin dia tidak terlalu bagus karena dia misalnya sering ikut olimpiade atau mungkin ikut lomba gitu ya, lomba kejuaraan olahraga gitu misalnya, sehingga akademiknya mungkin tidak terlalu menonjol, jadi tidak eligible di SNBP, tapi prestasinya ternyata banyak. Nah, itu bisa dipakai di seleksi mandiri prestasi. Terus atau mungkin karena tingkat keketalan sekolahnya ya. Iya betul, kan ada akreditasi juga kan. Soalnya kalau di SNBP itu eligible itu nanti akan dilihat dari akreditasi sekolah kalian. Jadi kalau akreditasinya A itu berapa persen gitu. Nanti kita lihat tahun depan ketentuannya seperti apa gitu. Kemudian nanti ada seleksi mandiri umum, seleksi mandiri kemitraan itu bareng. Tapi teman-teman, ini menariknya karena apa? Di seleksi mandiri nanti kan kita punya 2 program yang berbeda. Program yang S1 sama program yang D4. Dan di seleksi mandiri itu kita buka secara terpisah. Jadi teman-teman bisa daftar sekaligus. Misalnya teman-teman pengen daftar S1 sekalian D4 gitu ya. Nanti ketika diterima salah satunya ya berarti teman-teman bisa, atau keduanya teman-teman bisa menentukan mana yang mau diambil, mana yang mau yang ambil yang S1-nya atau D4-nya. Gitu. Jadi kesempatannya ada 4 langsung kan. Empat program studi di satu seleksi yang sama, di seleksi mandiri. Gitu. Prestasi ya Mas. Oke, keren. Banyak ya jalur masuknya di tes ya. Iya, banyak banget. Dan tadi ngomongin mandiri mahal, jangan khawatir guys, ada mandiri jalur prestasi. Dan ada lagi Kak Viva yang seleksi. Nah, ada yang namanya seleksi beasiswa. Nah, itu nanti kita tunggu yang tahun depan, karena beasiswa juga ada banyak di ITS gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang buktinya tahun 2023 ini kita ngasih beasiswa untuk lebih dari 80 miliar. Lebih dari 80 miliar guys. Ya, secara total untuk beasiswa. Kemudian kita juga punya yang seleksi beasiswa di tahun 2023 kemarin untuk kakak kelas kalian. Jadi kalau kakak kelas kalian yang keterima di seleksi mandiri, tapi kakak kelas kalian sudah punya beasiswa itu, jadi teman-teman bisa apply. Nah, ini menariknya karena ITS menganggap bahwa keadilan. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan beasiswa gitu, termasuk teman-teman yang sebetulnya secara ekonomi
secara saja. ekonomi itu juga jelek banget juga enggak. Standar. Kayak nanggung gitu ya, kayak nanggung. Nah, teman-teman bisa ngambil seleksi beasiswa itu karena di seleksi beasiswa lumayan kan teman-teman nanti kalau keterima di seleksi mandiri, teman-teman nggak perlu bayar pangkalnya. Oke, Mas. Jadi sebenarnya kita sendiri sudah membuka banyak sekali peluang ya buat daftar ya. Ayo guys, tunggu apa lagi guys? Langsung aja daftar Masuk ke ITS ya. Oke, makasih banyak ya Mas Mbak atas waktunya hari ini. Nah, Kita udah sharing-sharing banyak banget kita ya. sudah sharing banyak banget ya soal ITS. Aku juga sendiri sebagai maba baru tahu beberapa hal ya. Iya sama, aku juga semester 3 juga baru tahu Aku beberapa. juga. Mungkin sebelum menutup podcast kita dan juga bincang-bincang kita hari ini, mungkin bisa 1 atau 2 kata buat teman-teman yang pengen masuk ke ITS. Mungkin dari Mas atau Mbak Banya. Coba. Aku. Oke, dari Mbak. Afifa. Oke, tidak ada sesuatu yang tidak mudah atau tidak ada sesuatu yang salah dikat ya nanti. Gak apa-apa. Nggak usah dikat. Jangan dikat. Langsung aja. Langsung aja. No edit ini guys. Ini no edit. Kayaknya kan 2 kata ya. Kita tunggu tahun 2024 kalian di ITS. Yes. Oke, dari Kak Geri nih. Ramein hashtag masuk ITS 2024. Oke, hashtag masuk ITS 2024 guys. Siap. Oke, makasih ya Mas Mbak yang udah datang ke podcastnya Satelit. Ya. Makasih juga untuk udah sharing banyak ilmu dan juga pengetahuannya baik tentang ITS maupun tentang ITS tentunya, tentang ITS. Tentang apa lagi dong? Tentang ITS. Iya, dan tentang jurusan di ITS juga. Betul. Bener banget. Jadi biar kalian makin mantap masuk ITS. Betul. Oke. Oh ya buat sobat Ilits yang ada di rumah jangan lupa untuk follow dan juga ikutin terus sosial media dari ini loh ITS, baik Instagram, terus TikTok, Twitter, terus YouTube, Line dan lain sebagainya yang nantinya bakal nge-share banyak sekali informasi terkait jalur masuk ataupun lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk cek website dari ITS yaitu itsac.id karena bakal ada informasi penting yang bakal di-share di website tersebut. Oke. Dan gak kalah penting buat terus liatin podcast kita ya. Dan buat kalian nonton podcast nih jangan lupa subscribe di bawah ya. Parah banget sih kalau nggak subscribe. Nonton doang tapi nggak harus like juga ya. Oh ya harus like juga, harus subscribe juga. Betul. Oke. Nah mungkin kita bakal ngajakin jargon nih Mas. Iya. Jargon Ilits. Jadi kayak kamu yang Gimana? bilang bara-bara. Oke. Ajarin dulu dong, Oke, ajarin dulu. Oke. Kalau misalnya kita bilang ini loh ITS 2024, kenali dirimu, kenali masa depanmu di ini loh ITS. Oke. Oke, dibimbing siapa yang Mbak Tata aja? Bareng. Oh, kita bareng ya, kita bareng ya. Ini nggak ada gladi bersih ya? Nggak ada. Oke. Kalian tirin juga ya di rumah. Oke. Gimana? 1, 2, 3. Ini loh ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di ini loh ITS. Aku Tata. Aku Zahi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.